Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, kembali lagi dengan Ibu Rere. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran IPAS kelas 5 dengan materi rantai makanan. Simak baik-baik ya. Oke, sebelum mulai Ibu ingin memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nah, kira-kira apakah kalian pernah melihat kucing mengejar tikus atau burung memakan ulat di pohon? Nah, kira-kira menurut kalian mengapa di alam selalu ada yang memakan dan dimakan? Mari kita diskusikan bersama. Nah, sebelum itu Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, murid mampu membuat contoh model rantai makanan yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai dengan benar. Kemudian yang kedua, murid mampu mengklasifikasikan jenis hewan berdasarkan tingkat konsumen dengan benar. Yang ketiga, murid mampu mendesain salah satu ekosistem secara lengkap dengan benar. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian memakan dan dimakan. Nah, memakan dan dimakan adalah hubungan antar makhluk hidup di alam, di mana satu makhluk hidup menjadi makanan bagi makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Nah, di sini ada contoh dari rantai makanan. Nah, di sini ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan juga dekomposer. Nah, di sini juga ada tanda panah. Apa sih artinya? Nah, artinya kita mulai dari produsen terlebih dahulu. Nah, produsen ini berperan sebagai makanan. Kemudian produsen ini dimakan oleh konsumen. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3 bagian. Konsumen dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3, kemudian terakhir konsumen tingkat 3 akan menjadi dekomposer atau pengurai. Nah, untuk lebih jelas kalian perhatikan baik-baik, simak dengan benar penjelasan Ibu ya. Nah, yang pertama, pengertian produsen. Nah, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan hijau yang berfotosintesis menggunakan cahaya matahari. Kemudian contoh dari produsen ini juga yaitu misalnya padi di sawah, kemudian rumput di hutan, kemudian ada alga biru. Kemudian yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Nah, contohnya kelinci sebagai konsumen yang memakan rumput sebagai produsen. Nah, kemudian konsumen tingkat pertama. Nah, konsumen tingkat pertama biasanya pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, anak-anak kalian tahu tidak hewan yang termasuk hewan herbivora apa saja? Nah, hewan herbivora yaitu seperti kambing, sapi, belalang, atau kelinci, dan yang lainnya. Konsumen tingkat kedua. Nah, konsumen tingkat kedua adalah pemakan hewan, pemakan tumbuhan. Misalnya, ular yang memangsa katak atau burung yang memakan belalang. Nah, selanjutnya ada konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini adalah pemangsa puncak yang memangsa hewan lain seperti elang yang memakan ular atau harimau yang memangsa rusa. Nah, biasanya konsumen tingkat 3 ini merupakan jenis hewan pemakan daging atau karnivora dan juga termasuk hewan buah seperti singa, harimau, ular, elang, dan yang lainnya. Kemudian ada dekomposer. Nah, dekomposer adalah pengurai seperti jamur dan bakteri yang memakan sisa-sisa makhluk hidup mati lalu menguraikannya menjadi zat yang berguna bagi tanah. Nah, nanti konsumen tingkat 3 itu atau seperti hewan buas akan mati dan hewan tersebut akan dimakan oleh bakteri dan juga jamur dan sebagai dekomposer. Nah, mungkin sekian, semoga kalian paham, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.